Baik. Hadis selanjutnya. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'i summa kharaja ila shalah wa lam yatawadda akhrajahu Ahmad wa dha'afahu Al-Bukhari. Ibu Aisyah bilang Nabi itu kadang-kadang mencium sebagian istrinya, lalu keluar kamar sholat di masjid tidak wudhu lagi. Ini kalau ada kata-kata Nabi mencium sebagian istrinya yang disampaikan Ibu Aisyah, itu maksudnya dirinya sendiri, Pak ya. Kenapa nggak bilang Nabi menciumku? Enggak. Ini dalam konteks fikih normatif. Jadi yang disebut itu laki-laki mencium istrinya. Ini artinya bahwa sentuhan kulit laki perempuan yang suami istri tidak membatalkan wudhu. Dalam fikih Syafi'i kan batal, Pak ya. Tapi kok ini dibilang Nabi mencium istrinya tapi tidak berwudhu lagi, berarti tidak batal. Nah, Imam Ibnu Hajar bilang wa dha'afahu Al-Bukhari. Hadis ini dinilai dhaif, berarti tidak boleh dijadikan landasan hukum. Terus gimana? Dan fikih ya tadi itu karakternya. Kalau dalam fikih Syafi'i ya sentuhan kulit suami istri batal. Kalau dalam fikih yang lain sentuhan kulit suami istri tidak batal. Pilih yang mana? Ya tinggal dipilih, Pak. Menurut Ustadz, lah yang milih Bapak, kenapa menurut saya? Pilih aja sendiri. Nanti yang benar yang mana? Tenang saja, Pak. Fikih itu orang yang ijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Mujtahid itu nggak punya dosa. Karena dia sudah berupaya untuk berpikir, Allah apresiasi itu. Terus kita yang nggak ijtihad ikuti mujtahid. Dalam keseharian kita juga pasti ngikut, Pak. Bapak juga kalau sakit ikut dokter. Dokter suruh ini Bapak ikut. Bapak minum obat ikut apoteker. Apoteker bilang minumnya 3 kali Bapak ikut. Bapak kalau mobilnya rusak dibawa ke bengkel kata montir begini Bapak manut. Gitu saja. Memang kita kalau kita nggak punya ilmunya ikut sama yang punya ilmu. Dalam konteks fikih ikut mujtahid. Nah hadis ini dinilai dhaif oleh Imam Bukhari karena itu tidak dipakai sebagai dalil. Berarti kalau suami mencium istri batal. Nah, kalau memang ternyata hadisnya sahih, enggak menurut saya ini sahih kok hadisnya. Itu nanti ditakwil, oh yang dicium kerudungnya. Jadi Bu Aisyah pakai kerudung dicium, jadi nggak kena kulitnya, bisa. Karena nanti ada hadis lagi begini, Pak. Suatu malam yang sangat dingin, Nabi Muhammad sholat, lalu aku bangun, aku meraba-raba dan aku menyentuh kakinya. Jadi lagi kan kalau di Mekah itu juga kalau dingin banget, Pak ya, mungkin di bawah 10 pernah gitu ya. Itu ketika dalam kondisi dingin, Nabi Muhammad tetap sholat malam. Nah Ibu Aisyah bangun lalu meraba, mana Nabi? Kenapa raba-raba? Kan gelap, nggak ada lampu, Pak. Tapi kan ada lampu lilin. Enggak, zaman dulu tuh nggak ada lampu lilin. Lampu lilin itu kalau mau beraktivitas, kalau nggak aktivitas selesai, matiin. Kalau kita kan tidur nggak tidur lampu nyala. Kalau zaman dulu enggak. Nah, Ibu Aisyah ngeraba-raba lalu tersentuh kakinya. Dari situ ulama bilang sentuhan laki-laki dengan istrinya tidak batal karena Ibu Aisyah menyentuh kaki Nabi saat sholat. Tapi ditakwil lagi, ya saat itu Nabi lagi pakai kaos kaki tuh. Kenapa? Karena kalau dingin orang pakai kaos kaki. Bapak kalau lagi ke daerah dingin misalnya, saya nggak tahu yang dingin banget di sini mana ya. Bogor udah nggak dingin nih Pak ya? Hah? Malang udah nggak dingin juga, di mana sih yang dingin? Nah yang dingin banget itu pakai kaos kaki, Pak. Pakai kaos kaki. Orang pakai sarung tangan juga kita itu. Saya waktu ke Belanda itu lagi musim dingin, ya di bawah 10 kadang sampai 5 gitu. Itu pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, pakai tutup muka gitu. Nah, Ibu Aisyah bilang saya meraba-raba lalu menyentuh kaki Nabi karena disebut malam yang dingin, dipahami Nabi sedang pakai kaos kaki. Karena lumrahnya orang kalau kedinginan di musim dingin pasti pakai kaos kaki. Berarti wudhunya nggak batal orang pakai kaos kaki. Masalahnya, emang ada penjelasan pakai kaos kaki? Enggak kan, kita aja yang ngira-ngira. Itu fikih kayak gitu. Kalau gitu batal atau enggak, Pak? Silakan pilih.
Kalau di Saudi mazhabnya Ahmad bin Hambal nggak batal, kita milih batal. Sentuhan kulit suami istri. Baik. Nah di sini wada'afahu Al-Bukhari, dinilai dhaif oleh Imam Al-Bukhari. Jadi yang benar yang mana? Pilih aja, Pak. Enaknya kita orang awam itu tinggal ikut. Enak banget itu orang awam itu. Tinggal pilih saja mana yang cocok. Ini kan dalilnya gimana? Masing-masing pendapat pasti punya dalil, pasti. Tinggal nanti dalilnya ada yang gini diterima mentah-mentahan, atau ada yang ditakwil tadi, pakai kaos kaki. Oh, Nabi mencium istrinya lalu sholat tanpa wudhu. Oh, yang dicium kerudung atau mau kenanya gitu. Ya kalau Nabi nyium kena pipinya ya pasti batal. Nabi wudhu, ini kan buktinya Nabi nggak wudhu, berarti yang dicium mau kenanya gitu. Kan di hadisnya bilang bukan mau kena, mencium istrinya, bukan mencium mau kena istrinya. Terus yang mana? Tinggal pilih, Pak. Wah, saya setelah belajar fikih jadi bingung, Pak. Ya kalau gitu jangan baca hadisnya, baca fikihnya saja. Kalau baca fikihnya enak. Yang membatalkan wudhu 1, 2, 3, 4, 5, dah selesai. Tapi kalau dalam hadis ahkam batal wudhu, ini dalilnya ini. Yang bilang batal hadisnya ini, yang nggak batal hadisnya ini. Lalu kita suruh milih. Pusing, Pak. Kalau gitu ikut sama ulama, nggak usah ikut mikirin rumusan-rumusan fikihnya. Nah kalau saya seneng rumusan fikih, baca begini seneng. Oh pantesan orang beda pendapat, ada dalilnya. Oh pantesan orang-orang di Saudi kalau sentuhan kulit suami istri nggak batal, ada dalilnya. Oh pantesan ada yang bilang batal, ada dalilnya. Terus mana? Saya hati-hati, batal aja. Hati-hati. Tapi mereka nggak hati-hati, hati-hati juga. Tapi kalau dalilnya ada, terus yang benar yang mana? Balik lagi, pilih aja pendapatnya. Enaknya orang awam tinggal milih, tapi kalau orang awamnya rewel ya nggak jadi milih ya. Debat aja. Saya juga lihat capres itu tinggal milih, Pak. Nanti di sini sebut kebaikan, keburukan, iya tinggal pilih. Tapi kan ini bagus, ini juga bagus. Tapi ini jelek, ini juga jelek, sama-sama. Terus yang dipilih mana? Pilih masing-masing yang nyaman. Kalau ternyata menang, alhamdulillah. Kalau kalah juga alhamdulillah. Kalau yang ini juga orang hebat, ini orang hebat, selalu begitu. Kalau saya, makanya kalau ada pilgub, ada pilpres, saya tenang-tenang aja itu. Ya jadwalnya ngantor-ngantor, ngajar-ngajar. Kalau di rumahnya nyebutin rumput, kalau pada tinggi, gitu aja. Ini Pak, kalau kita nanti presidennya begini gimana? Enggak, tenang saja. Allah sayang sama kita kok. Siapapun presidennya kita baik-baik aja. Ini sampai sekarang baik-baik aja. Kalau saya. Tapi nanti kan amar ma'ruf nahi munkar. Udah ada tuh yang ngomong, saya diem aja. Kalau semuanya ngomong ribut nanti Pak. Berisik. Diwakilin sama yang sudah. Kok Ustadz cuek? Bukan cuek, ini sikap.